Oke, baik, saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Kita akan melanjutkan kelas selisih kitab Salomo. Inilah pertemuan kita yang ketujuh. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami bisa dapat hidup satu hari lagi untuk Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar Tuhan menerangi akal budi dan hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami dapat mengerti akan firman-Mu, mempelajarinya, menguasainya, sehingga firman-Mu akan menguasai hidup kami ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk waktu ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita pertemuan ketujuh. Kemarin kita sudah sampai hingga kesombongan ya. Jadi kita masih di dalam topik-topik besar dalam kitab Amsal. Kita akan lanjutkan pada hari ini, yaitu tentang si pemalas. Persahabatan kita sudah, kesombongan sudah, jadi si pemalas. Jadi ini ayat-ayatnya. Udah banyak sekali ayat ya yang bicara tentang pemalas. Kitab Amsal sering memperingatkan tentang bahaya pemalas. Ini adalah salah satu tema besar dalam kitab ini karena sifat manusia condong kepada dosa ini dan menghasilkan banyak kejahatan. Kita semua condong untuk malas ya, secara sifat, terutama dalam hal rohani, dan kita perlu sering diperingatkan akan bahaya kemalasan. Jadi bukan hanya dalam dunia sekuler, bahkan dalam dunia rohani pun ya, seringkali kemalasan itu menjadi dosa yang harus dikalahkan ya. Malas untuk membaca firman Tuhan, malas untuk mengerjakan tanggung jawab kita, tanggung jawab kerohanian kita. Nah, itu adalah dosa yang harus dikalahkan. Nah, kita akan lihat nomor 1 terlebih dahulu adalah karakteristik si pemalas. Si pemalas itu malas dan tidak rajin, ya sesuai namanya. Si pemalas itu malas dan tidak rajin. Itu jawabannya. Malas dan tidak rajin. Ia hanya melakukan apa yang ia harus lakukan. Jadi tidak mau lebih ya, bahkan kalau bisa dikurangin. Di tangannya lamban. Coba kita buka Amsal 10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi ya, tangan yang lamban. Kalau dia James ya, a slack hand ya, tangannya lamban, tangan yang malas, jadikan miskin. Kalau kita lihat lagi ya, tangan si pemalas ini ya, dilipat di dadanya. Amsal 19 ayat yang ke-24 ya. di sini di pinggan. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Nah, Indonesia terjemahkan dengan mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Nah, kalau kita lihat, bandingkan dalam King James 19 ayat 24 ya. Ayat 24. A slothful man hideth his hand in his bosom ya. Jadi orang yang malas menyembunyikan tangannya in his bosom ya, di dadanya. And will not so much as bring it to his mouth again. Jadi ya, saking malasnya, kalau di LAI diterjemahkan dengan mencelupkan tangannya ke pinggan,
Ya, saking malasnya untuk ya dinaikkan kembali untuk masukkan ke dalam mulutnya itu ya bahkan tidak mau ya. Coba kita lihat 26 ayat 15, Amsal 26 ayat yang ke-15. Sama ya, mencelupkan tangannya ke dalam pinggan di Indonesia. Pinggan. Coba kita lihat di King James-nya 26 ayat 15. Ada perbedaan penerjemahan. Ya, hided his hand in bosom. Sama ya, dengan Amsal 19 ayat 24. Kemudian ya si pemalas ya mencelupkan tangannya dalam pinggan, yang menyembunyikan tangannya di dada. His bosom. Nah, coba kita lihat lagi di Amsal 12 ayat 27. Kita cek Indonesia dulu. Amsal 12 ayat 27. Ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Jadi ada juga pada perbedaan penerjemahan di sini. Kita cek King James-nya. Pasal 12 ayat 27. The slothful man roasted not that which he took in hunting. Jadi bisa diterjemahkan orang yang si pemalas tidak memanggang apa yang telah ia buru ya, tidak memanggang buruannya. Jadi ia sudah dapat buruannya, sudah ketangkep, tapi untuk diolah jadi makanan dia dipanggang, bahkan dia tidak mau ya, malas. Oke. Nah, dari sisi rohani ini bisa mengacu pada orang Kristen yang malas ya. Misalkan dia sudah diselamatkan, kemudian dia bergabung jadi anggota jemaat, memberi diri dibaptis, tapi dia tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tidak mau melayani Tuhan ya. Suruh baca Alkitab juga susah. Ini si pemalas ya. Kembali ke B ya. Outline kita B. Si pemalas adalah orang yang membuang waktu dan kesempatan dan tidak membuat rencana dan bekerja keras untuk memenuhi targetnya. Jadi ini adalah ya ayat yang mengajarkan tentang semut. Coba kita lihat Amsal pasal 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, yang menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, sementara si pemalas ya tidak membuat rencana dan bekerja keras untuk memenuhi targetnya ya, jadi tidak seperti si semut ya. Jadi ia tidak bisa memotivasi dirinya sendiri ya, mesti ada orang yang ngawasin terus menerus. Kalau misalkan tidak ada orang yang ngawasin ya, tidak ada orang yang lihatin, maka ia akan tunda ya, kalau bisa tidak usah dikerjakan. Oke, kembali ke C. Si pemalas menggunakan banyak alasan supaya tidak bekerja. Jawabannya banyak alasan.
Amsal 26 ayat 13. Amsal 26 ayat 13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Jadi banyak alasan. Di Amsal dia memakai alasannya ada singa. Nah, lagi kembali ke Amsal memberikan 3 contoh alasan yang dibuat oleh si pemalas. 1. Ia memakai kesulitan sebagai alasan. Kesulitan sebagai alasan. Mari kita lihat Amsal 20 ayat yang keempat. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Kalau yang mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jadi kesulitan ya. Oh, musim dingin, dingin ya. Malas untuk membajak. Jadi kalau terlalu dingin, dia tidak mau. Ya, kalau terlalu panas juga tidak mau. Ya, pokoknya ada aja alasannya ya. Tidak nyaman, terlalu sulit. Nah, sementara orang yang rajin akan mencari jalan untuk mengerjakannya terlepas dari apapun ya sirkumstansinya. Jadi si pemalas sibuk, tapi bukan sibuk kerja, dia sibuk cari alasan. Oke, kita lihat yang kedua, si pemalas memakai rasa takut sebagai alasan. Rasa takut sebagai alasan. Mereka Amsal 22 ayat 13. Nah, sama. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Jadi rasa takut sebagai alasan. Jadi ada Amsal memberikan pada kita contoh ya, ada singa di luar, aku bisa dibunuh di tengah jalan. Ya kalau misalkan disuruh pergi, nanti ada badai di jalan, nanti bisa terkena badai. Atau kalau disuruh bangun terowongan, kita nggak bisa bangun terowongan ya, jaraknya terlalu jauh, atau nanti terowongannya akan roboh. Jadi ada saja alasannya ya. Kalau disuruh buat kerjaan sesuatu ya, kita buat kapal, jangan, nanti kapal kita tidak cukup kuat, bisa tenggelam. Ayo kita pergi ke sana ya, naik pesawat. Nggak mau, nanti pesawatnya jatuh. Jadi ada saja alasan, rasa takut sebagai alasan. Nah, dalam dunia rohani ada banyak orang-orang yang memakai rasa takut untuk berusaha menghentikan kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadi jangan support penginjil itu, keuangan kita masih masih kecil ya, kita tidak cukup. Atau kita nggak bisa bangun gedung itu, nanti kita akan bangkrut. Kita nggak bisa berkhotbah di publik, nanti ada orang-orang yang mungkin nggak suka. Jadi ini dalam lingkup rohani ada saja orang-orang yang memakai rasa takut sebagai alasan. Oke, kembali ke nomor 3. Si pemalas memakai dusta sebagai alasan. Dusta sebagai alasan. Coba kita lihat Amsal 26 ayat 13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Nah, ini adalah sebuah dusta ya. Jadi tidak ada singa dia di jalan-jalan Israel pada masa Salomo. Jadi itu semua hanya alasan yang dibuat-buat supaya dia nggak kerja. Itu ya, dusta dari si pemalas. Oke, kita kembali. Nah, kalau kita aplikasikan secara rohani, pemalas Kristen memakai banyak alasan untuk menghindari ya melayani Tuhan. Ya, kalau disuruh baca Alkitab, ada aja alasannya. Nggak kelihatan lah, perlu pakai kacamata lah, nggak pakai kacamata yang nggak ke bawah, atau harus bikin dulu ya, tempatnya nggak mendukung, kemudian terlalu panas apa segala macam. Kalau disuruh berdoa ya ada alasan untuk menghindari dia datang misalkan ke pertemuan doa atau datang ke gereja ya.
Kalau disuruh untuk menginjil, ada saja alasan untuk menginjil. Misalkan, oh saya masih ada urusan yang lebih, urusan yang penting. Kalau misalkan disuruh kembalikan persepuluhan, ada saja alasannya ya. Oh, eh, kondisi keluarga saya tampaknya masih belum mencukupi nih, kalau kalau misalkan dibagi lagi untuk kembalikan persepuluhan ya. Jadi selalu dicari-cari alasannya. Oke. Jadi dalam lingkup rohani, si pemalas ini eh, banyak membuat alasan ya, terlalu sibuk, ada banyak hal yang harus ia lakukan, tidak nyaman, terlalu jauh, tidak mau terlalu fanatik, tidak tahu bagaimana caranya untuk bicara pada orang. Pemalas Kristen, jadi bahkan akan menggunakan alasan bohong untuk menghindari ya, melakukan apa yang harusnya ia lakukan untuk Tuhan. Oke, kita kembali ke outline kita. D, si pemalas suka tidur. Si pemalas suka tidur. Mari kita lihat Amsal 20 ayat yang ke-13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Ya. Suka tidur. Kita lihat lagi ayat lainnya, Amsal 26 ayat yang ke-14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ya, pintu kan engsel. Demikianlah si pemalas pada tempat tidurnya. Ya, masih perlu guling. Bangun. Ya, dia balik posisi. Bangun ya, dia balik posisi. Jadi seperti pintu pada engsel, ya, suka tidur. Jadi, nah, ini bisa mengacu secara literal kepada tidur, ataupun mengacu kepada hal-hal lainnya yang tidak ada gunanya ya, seperti ya malas-malasan nonton drakor yang serinya tidak ada habis-habisnya gitu, atau mendengarkan musik MP3 yang tidak jelas terus menerus, atau main video games tanpa ingat waktu, atau kemudian dia misalkan surfing internet ya, browsing apa yang tidak jelas, itu ya bisa masuk ke dalam kategori itu. Oke, saya akan dulu. Si pemalas punya banyak keinginan dan rencana, tetapi ia tidak mau bekerja keras untuk memperoleh hal-hal ini, sehingga ia menjadi frustasi. Ya. Kenapa ia frustasi? Karena punya banyak keinginan, punya banyak rencana, tapi tidak mau kerja ya, untuk mencapai keinginan itu. Jadi dia jadi stres sendiri ya, frustasi sendiri. Coba kita lihat Amsal 21 ayat 25 sampai 26. Amsal 21 25 sampai 26. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tapi orang benar memberi tanpa batas ya. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Jadi frustasi karena keinginannya tidak tercapai ya, dia tidak ada usaha, tidak mau kerja. Oke, terus ke F ya. Tadi si E ya. Si pemalas punya banyak keinginan, rencana, tapi tidak mau bekerja keras untuk memperoleh hal-hal ini, sehingga ia menjadi frustasi. Oke, itu sudah. Nah, ya tidak berarti bahwa si pemalas ini tidak punya ambisi. Lihat di sini bahwa ia punya banyak keinginan dan rencana. Ya. Ada banyak hal yang dia mau lakukan, dia mungkin punya ambisi, tapi ya dia tidak mau mau bekerja. Nah, kalau kita aplikasikan dalam lingkup rohani, kalau ia adalah orang Kristen, mungkin ia punya rencana, saya mau baca Alkitab sampai habis lah, tapi tidak pernah terwujud ya, tidak pernah dia wujudkan.
Misalkan dia ada komitmen, oh saya mau mulai rajin datang ke pertemuan doa, ya, tapi hanya niat, ya, tidak pernah terwujud. Oh, saya mau datang ke gereja secara teratur, tetapi sekali lagi ya hanya keinginannya, hanya niat, ya tidak ada usaha. KF, si pemalas sombong dan menolak untuk menghadapi realitas sesungguhnya dirinya. Oke, mari kita lihat Amsal 26 ayat 16. Amsal 26 ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Jadi sombong dia, menganggap dirinya lebih bijak. Oke. Jadi dia nggak mau dengarkan apa kata orang lain yang mau koreksi dia. Kita masuk ke nomor 2. Penderitaan yang terkait dengan si pemalas. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Oke, Amsal 6 ayat 9 sampai 10. Amsal 6 9 sampai 10. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Kemudian kita lihat Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Jadi kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Jadi kemalasan ya menghasilkan kemalasan lainnya. Jadi ya, itu yang mau diajarkan oleh ayat ini ya, kemalasan menghasilkan kemalasan lainnya. Nah, oleh karena itulah kita orang percaya harus memandang kemalasan bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai dosa. Nah, kita harus mengatur waktu kita harus menyibukkan diri kita untuk Tuhan. B. Kemalasan membuat hal-hal yang tidak terawat, membuat hal-hal menjadi tidak terawat atau terpelihara. Oke, mari kita lihat Amsal 24 30 sampai 34. Amsal 24 30 sampai 34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi ya, kebun dari si pemalas ini tidak terawat, ya, tidak terpelihara. Ladangnya tidak terurus. Ya. Kalau dia bukan petani, ini misalkan mobilnya rusak atau rumahnya berantakan atau ya, berkakasnya berkarat, atapnya bocor, halaman rumahnya penuh dengan ilalang, ya. Komputernya lemot karena ada banyak program yang sudah tidak terpakai, tidak di-uninstall, ya, saking malasnya. Ada banyak virus, nah, barang-barangnya berantakan kemana-mana. Itu ya masuk dalam kategori ini. Hal-hal jadi tidak terawat atau terpelihara. C. Kemalasan membuat orang yang malas bekerja di bawah penghargaan. Membuat orang yang malas harusnya ada koma ya. Kemalasan membuat orang yang malas, koma, bekerja di bawah penghargaan. Koma. Bekerja di bawah penghargaan. Ya. Apa maksudnya di bawah penghargaan? Ya, coba kita lihat ayatnya dulu. Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Mengakibatkan kerja paksa. Jadi bekerja di bawah penghargaan artinya ya karyawan yang malas tidak mungkin
dapatkan penghargaan ya. Dia tidak mungkin diangkat jadi bos atau jadi mandor, jadi supervisor atau jadi manajer. Nah, orang yang malas akan diperintah oleh orang yang rajin. Termasuk orang Kristen yang malas dalam lingkup rohani tidak bisa jadi guru sekolah minggu, diaken atau gembala. Kembali ke link kita di kemalasan mendatangkan kemiskinan. Amsal 19 ayat 15. Kita lihat Amsal 19 ayat 15. Kemalasan melakukan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Oke, sudah. Kemudian kita lihat lagi ayat lainnya, Amsal 20 ayat yang keempat. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai maka ia tidak mendapat apa-apa. Oke, kita juga sudah lihat tadi. Kemudian lihat 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Oke, jadi kemalasan mendatangkan kemiskinan ya, engkau tidak. Jangan menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Kita lihat 24 ayat 33 sampai 34. Tidur sebentar lagi, mata sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Oke. Nah, menarik kata-kata di sini. Coba kita bandingkan dengan yang di King James 24 ayat 34. So shall the poverty come as one that travel. Ya. Maka kemiskinanmu datang seperti seseorang yang melancong, ya, traveler. Dan kekuranganmu seperti orang yang bersenjata. Ya. Nah, di sini kemiskinan si pemalas datang tanpa disangka-sangka, seperti seorang traveler, ya, seorang pelancong yang datang tanpa disangka-sangka, tanpa ada pemberitahuan. Ya. Dan kekuranganmu seperti orang unarmed man, ya, orang yang bersenjata. Kalau di Indonesia dikatakan ya, kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, apa maksudnya kekurangan seperti orang yang bersenjata? Artinya kemalasan datang dengan kekuatan yang tidak bisa ditolak, ya, seperti orang yang dirampok oleh orang yang bersenjata. Jadi sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, peringatan ini benar, ya, baik dalam kehidupan fisik maupun rohani. Nah, orang yang nggak mau kerja keras, dia akan dia nggak mau buat planning ke depan, dia nggak mau membayar kewajiban-kewajibannya, tagihan-tagihannya, maka dia akan miskin, ya, nggak mau kerja miskin. Demikian pula individu dalam lingkup rohani yang tidak mau bekerja keras dalam melayani Tuhan, dia tidak mau membangun kehidupan berdoa, dia tidak mau belajar Alkitab, dia juga jarang ke gereja, jarang bersaksi, maka dia akan miskin secara rohani. Ya. Mungkin ia sudah diselamatkan, tetapi ia malas secara rohani. Dia akan kehilangan upah nanti di bema Kristus. Kalau di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga dikatakan ia akan terbakar seperti dari dalam api, tapi ia sendiri selamat. Ya, 13-15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun oleh sesorotan uji, ia akan dapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya. Jadi ada orang yang seringkali berkata, oh, yang penting kan saya masuk surga. Masuk surga sudah untung. Ya, di sini Paulus memakai satu gambaran, ya, masuk surga, tetapi hangus semua upahnya karena dia malas secara rohani hidupnya waktu di bumi, baik tidak taatnya. Ibarat orang yang selamat dari kebakaran. Ya. Nah, apakah Anda pernah ketemu orang yang selamat dari kebakaran kemudian dia happy, ya, dia ketawa-ketawa, dia senang? Tidak.
pasti dia sangat sedih sekali. Coba kita lihat lagi 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi akan sedia mahkota. Kita lihat lagi 2 Yohanes 8. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ya, supaya kita mendapat upah kita sepenuhnya, ya, asal tidak malas secara rohani. Jadi seorang penulis buku bernama Thomas berkata, kemalasan mendatangkan kehancuran. Kemalasan intelektual mendatangkan kehancuran intelektual. Kemalasan komersial mendatangkan kehancuran komersial. Kemalasan rohani mendatangkan kehancuran rohani. Inilah hukumnya. Oke. Jadi sampai di D ya. Bagi Alkitab berkata, ya waktu ini adalah waktu penuaian. Ya. Nah, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi pelayan di waktu penuaian. Nah, anak yang tidur pada waktu musim panen, ya, musim menuai, nah, Amsal bilang ya, memalukan ya, ayahnya. Coba lihat Amsal 10 ayat kelima. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, yang membuat malu. Ya. Jadi di musim panen kok tidur, ya, memalukan ayahnya. Yang pula dalam hidup rohani, masih dalam masa penuaian, justru jangan tidur. Yang tidur justru ya, bikin malu Tuhan. Oke, kembali ke sekarang ke ya. Kemalasan mendatangkan frustasi bagi si pemalas. Si pemalas. Oke, Amsal 15 ayat 19. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Jalan si pemalas seperti pagar duri. Apa maksudnya? Ya, pagar duri artinya kemana saja dia berbalik, ya, dia akan tertusuk dengan duri yang muncul, ya, karena dia malas merapikan pagarnya. Jadi dia frustasi karena dia tidak bisa memenuhi harapan-harapannya, objektifnya, atau karena rencananya gagal, ya, karena ya dia malas. Ya. Jadi jalan si pemalas seperti pagar duri. Ya. Dia malas bersihkan pagarnya, ya mungkin ini pagar, ya pagar tanaman ya, bukan pagar yang besi itu stainless, cuman itu kan pagar tanaman. Dia malas bersihkan, dia malas rapikan, akhirnya tumbuh duri kemana-mana, dia sendiri akhirnya tertancap ya. Jadi sakitin dirinya sendiri, bikin dirinya frustasi. KF, kemalasan mendatangkan frustasi bagi orang lain, bukan hanya bagi si pemalas itu sendiri, tapi juga bagi orang lain. Mari kita lihat Amsal 10 ayat 26. 10 ayat 26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Sebuah tunjukan. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Jadi bukan hanya mendatangkan frustasi bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain, bagi orang yang menyuruh dia, bagi orang yang meminta tolong kepadanya, bagi orang yang bergantung kepada dia. Jadi cuka bagi gigi, ya. Cuka bagi gigi ya itu enggak enak ya, bagi mulut, asam. Kemudian asap, seperti asap bagi mata, ya, bikin perih. Ya. Jadi sangat tidak menyenangkan berkumpul dengan cuka atau banyak asap di sekitar mata kita. Mungkin juga tidak menyenangkan untuk bergantung pada si pemalas. Karena apa? Karena ia nggak bisa selesaikan tugas pada waktunya, dan kalau misalkan selesai pun tidak memuaskan. Jadi ya tidak bisa diandalkan. Demikian pula dalam lingkup rohani, pelayan yang malas ini membuat Tuhan frustasi.
dan kemalasannya nanti kelak akan diganjar oleh Tuhan. Coba kita buka Matius 25. Apa ganjaran Tuhan bagi seorang pemalas? Ada pelayannya yang malas. Matius 25 ayat 26 sampai 28. Seperti mata air yang keruh. Seperti ini bukan yang besar. Matius 25 26 sampai 28. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, di sini malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi membuat Tuhan frustasi, kemalasnya akan diganjar oleh Tuhan. Oke, kita kembali ke poin kita, ya, bahaya kemalasan. Bahaya kemalasan. Kemalasan tidak hanya menyakitkan, tapi adalah sebuah kejahatan. Sama jahatnya dengan kejahatan merusak. Cek terjemahan King James Bible, ya, Great Wester, yang menyanyiakan. Orang yang menyanyiakan adalah orang yang menghabiskan harta warisnya seperti anak bungsu dalam kisah anak yang terhilang. Baik si pemalas dan orang yang suka menyanyiakan berdosa di hadapan Allah. Ya, keduanya mendatangkan kemiskinan. Oke, itu bahaya kemalasan. Oke, jadi ya, kemalasan masih masuk ke dalam outline kita yang pertemuan lalu, ya, yang kita belum sempat selesaikan. Nah, kemudian kita mau lanjutkan masih dalam topical studies. Setelah kemalasan, kita mau lihat tentang gapil mulut. Gapil mulut. Oke. Ini ayat-ayatnya, ya, tentang gapil mulut. Apa itu gapil mulut? Nah, seorang gapil mulut dalam Amsal istilahnya bisa mengacu kepada 4 orang, ya. Jadi disebut juga seorang pemfitnah. Seorang pemfitnah atau orang yang bocor mulut, atau seorang pembisik, juga seorang saksi dusta dalam Amsal, ya. Oke. Pemfitnah, bocor mulut, pembisik, saksi dusta dalam Amsal. Oke, definisi gapil mulut. Penting untuk mengerti apa yang dimaksud dan apa yang tidak maksud dengan gapil mulut atau fitnah. Nah, gapil mulut adalah dosa yang merusak, tapi beberapa orang dalam gereja telah salah dituduh dengan tuduhan gapil mulut. Gapil mulut adalah memberitahu hal yang salah dengan tujuan untuk menyakiti. Itu gapil mulut. Seorang gapil mulut adalah seorang yang memberitahu hal yang salah dengan tujuan untuk menyakiti. Memberitahu hal yang salah dengan tujuan untuk menyakiti. Itu gapil mulut. Seorang yang gapil mulut mungkin saja tidak menceritakan dusta sepenuhnya. Ia bisa saja sekedar melebih-lebihkan kebenaran atau memodifikasinya agar sesuai dengan tujuannya, atau dengan kata-kata yang licik meninggalkan kesan yang salah bagi para pendengarnya akan satu situasi. Namun itulah kesannya yang diinginkan oleh si gapil mulut. Oke, B. Di sisi lain, untuk memperkatakan kebenaran dengan kasih dengan tujuan yang rohani bukanlah fitnah. Seorang saksi yang setia yang memperkatakan kebenaran dalam kasih dengan motivasi yang saleh bukanlah seorang pemfitnah. Ya, contohnya siapa? Contohnya dalam Alkitab yang baru ada keluarga Cleo, ya. Keluarga Chloe, ya. Kebalik, ya, Chloe. Coba kita lihat 1 Korintus 1. 1 Korintus 1. Chloe, ya. Ayat 11, ya. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kalian, bahwa ada perselisihan di antara kalian. Wow. Jadi mungkin jemaat
Korintus setelah baca surat Paulusin, oh ternyata yang ngaduin kita ini keluarga Chloe, oh dasar ya, gapil mulut, ya, fitnah. Nah kita bilang keluarga Chloe eh, tidak sedang melakukan fitnah dalam hal ini. Ya. Mereka tidak masuk dalam kategori orang yang gapil mulut. Karena ingat definisi gapil mulut, memberitahu hal yang salah dengan tujuan untuk menyakiti. Sementara apa yang dilakukan oleh keluarga Chloe dengan memberitahu Rasul Paulus tentang dosa yang ada di dalam jemaat Korintus, itu bukan hal yang tidak benar, itu hal yang benar ya. Bahwa benar-benar ada dosa yang mereka lakukan, dan dengan tujuan bukan untuk ya menyakiti siapapun dalam jemaat Korintus, tapi dengan tujuan agar Paulus ya bisa punya solusi, ya, bisa mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah di dalam jemaat Korintus. Dan keluarga Chloe berpikir ya Paulus ya sangat pantas untuk tahu akan masalah ini. Jadi keluarga Chloe di sini ya tidak masuk dalam kategori ya, fitnah atau gapil mulut, karena mereka memperkatakan kebenaran dengan kasih, dengan motivasi yang benar, ya motivasi yang saleh. Oke. Ini kita masuk ke yang nomor 2, kondisi rohani seorang gapil mulut. Kondisi rohani seorang gapil mulut nomor 1, ia adalah seorang yang bodoh. Oke, coba kita lihat ayatnya. Amsal 10 ayat 18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Orang bebal mengumpat. Kita cek ya. King James ya, 10 atau 18. He that utter a slander, dia yang memperkatakan fitnah adalah seorang yang bodoh. Gapil mulutnya, fitnah. Seorang yang bodoh. Jadi pemfitnah itu orang yang bodoh. Oke, kita masuk ke B. Kondisi rohani seorang gapil mulut, ia adalah seorang yang serong. Bodoh, sekarang serong. Kita lihat Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mulai kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kurang cocok ya. Oke, Amsal 16 ayat 18. Ya, 16 ayat 18. Coba dicek di King James-nya. Coba saya cek. Oke, salah titik. Masih tetap Amsal 10. Amsal 10 18. He that utter a slander is a fool. Dia adalah dia memperkenalkan fitnah adalah seorang yang bodoh. Tadi kita sudah lihat itu ya. Oke. Mungkin nanti saya cari ayatnya lagi. Dari ayat kurang cocok. Oke. Tapi isinya ia adalah seorang yang serong. Maksudnya serong itu jahat. Nanti ayatnya saya akan cari yang tepat. Salah ketik. Serong itu jahat. Nah, orang percaya tidak seharusnya dia berlaku
serong ya. Orang yang berlaku serong menunjukkan ada sesuatu yang salah di hatinya. Nah, apalagi kita melihat contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi, tapi Tuhan Yesus selalu berbicara terang-terangan ya. Dia berbicara dengan muka ya, face to face ya, dengan jelas. Dia nggak bisik-bisik. Dan Tuhan Yesus berbicara bukan untuk menjatuhkan, tapi dia berbicara untuk membangun. Nah, di sisi lainnya iblis dia datang diam-diam kepada Hawa, dia berbisik-bisik kepada Hawa, dan melalui kata-kata ya, tipu daya iblis, akhirnya ia berhasil memisahkan antara Allah dengan ya, manusia. Oke, kita masuk ke C ya. Kondisi rohani seorang kapil mulut, ia adalah seorang yang bodoh, seorang yang serong. Kemudian ia melakukan dosa yang dibenci Allah. Jadi kapil mulut itu, fitnah itu adalah dosa yang dibenci Allah. Mari kita lihat Amsal 6 ayat 16. 16 dan 19 ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahwa bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 19, seorang saksi dusta yang menimbulkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara ya. Saksi dusta ini juga masuk ya, kapil mulut, terjemahkan dengan saksi dusta. Jadi adalah kekejian ya, dosa. Oke, kembali lagi. Ya, kita sampai di sini. Ya. Ia menyembunyikan kebencian dan hati yang jahat. Kebencian dan hati yang jahat itu isiannya. Kebencian dan hati yang jahat. Ia menyembunyikan kebencian dan hati yang jahat. Mari kita lihat Amsal 10 ayat 18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Yang menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, kapil mulut. Oke, kemudian kita lihat lagi Amsal 26 ayat 23 sampai 28. Seperti pecahan perik bersalurkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Hati jahat. Jadi kita kembali sini. Dia menyembunyikan kebencian dan hati yang jahat. Nah, ini ya. Kebencian dan hati yang jahat. Nah, berbohong tentang orang lain dan memfitnah orang lain itu adalah hal yang jahat. Dan itu mengungkapkan isi hati orang itu yang berdosa. Amsal 10 ayat 18 berkata bahwa si pemfitnah yang berkata dusta melakukannya karena benci. Nah, lihat lagi, apa dasar dia melakukan fitnah itu? Karena dia benci. 10 ayat 18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Dia mengatakan fitnah, mengatakan dusta karena dia benci ya. Ada benci dalam hati. Oke, kembali ke sini ya. Kondisi rohani seorang kapil mulut, ia tidak setia. Amsal 11 ayat 13. Setia. Amsal 11 ayat 13. Siapa 11:13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tapi siapa yang setia menutupi perkara. Ia tidak setia. Nah, si kapil mulut ini bertolak belakang dengan orang yang setia. Orang yang setia, dia punya hubungan yang benar dengan Tuhan, dia tidak menyebarkan hal-hal yang jahat. Ia menyimpannya
menyembunyikannya, dan ia membicarakan hal itu kepada orang yang perlu tahu, yang bersangkutan, dan tentu dengan sikap yang jujur. Oke, kita masuk kembali ke outline kita. 3. Kekuatan kapil mulut. A. Berkuasa untuk menaburkan perselisihan dan memisahkan teman. Menaburkan perselisihan dan memisahkan teman. Menaburkan perselisihan dan memisahkan teman. Kuasa dari kapil mulut. Mari kita lihat ayatnya, Amsal 16 ayat 28. Amsal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Seorang pemfitnah. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, menaburkan perselisihan, dan kemudian menceraikan sahabat yang karib, memisahkan teman. Nah, inilah kekuatan kapil mulut, gosip maksud di dalamnya, yang memisahkan teman karib. Jadi si pembisik dia nggak langsung konfrontasi orang yang berdosa dan salah, tapi dia justru berbisik di belakangnya. KB. Berkuasa untuk, buat kapil mulut, berkuasa untuk menyakiti hati. Menyakiti hati. Amsal 18 ayat yang ke-8. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Sedap-sedapan masuk ke lubuk hati, artinya menyakiti hati. Sakitnya tuh di sini. Jadi tidak hanya merusak reputasi seseorang, tapi masuk ke hati, melukai dia. Masuk ke yang kecil sekarang. Berkuasa untuk menghancurkan. Amsal 25 ayat 18. Kuasa untuk menghancurkan. Amsal 25 ayat 18. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Jadi di sini Amsal menggambarkan orang yang bersaksi dusta atau seorang kapil mulut, seorang pemfitnah, seorang penggosip, orang yang suka berbisik-bisik, itu seperti gada, pedang atau panah yang tajam. Jadi menghancurkan, gada, pedang atau panah yang tajam. Ya, menghancurkan apa? Ya, menghancurkan reputasi seseorang, menghancurkan keluarga, menghancurkan penghidupan seseorang, bisa juga menghancurkan gereja. Oleh karena itulah tidak heran pemazmur berdoa agar dijauhkan dari dosa itu. Coba kita lihat Mazmur 120. Mazmur 120 ayat yang kedua. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Karena sang pemazmur juga seringkali merasakan luka akibat fitnah ini. Jadi ini doa yang patut kita panjatkan juga ya kepada Tuhan. Lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Oke, kita kembali ke outline kita. Tipuan dari kapil mulut. Tipuan dari kapil mulut. Mari kita baca Amsal 26. Ya, Amsal 26 ayat 23 sampai 26. 26 ayat 23 sampai 26. Seperti pecahan periuk bersalukan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tapi dalam hatinya dikandungnya tipu daya.
Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Jadi ya dikatakan ya, tipuan dari gapil mulut ya seperti ya, pecahan periuk ya bersalutkan perak. Dan seringkali si pemfitnah dikatakan dia pura-pura peduli ya. Jikalau ia ramah, jangan percaya kepadanya. Jadi mau menipu dia, berpura-pura jadi seorang yang peduli, ya, setia, tapi ya kita akan mengekspos ya, karena dikatakan kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Padahal dia periuk, ya, tapi bersalurkan perak. Sekilas tampak berharga, tapi sebenarnya isinya ya nggak ada harganya ya, periuk tanah liat. Oke, sampai ke outline kita nomor 5, penghakiman atas gapil mulut. Nah, walaupun dia menyembunyikan kebenciannya dengan dia berdusta, dengan dia pura-pura saleh, tetapi Allah tahu ya, dan dia akan dihukum. Mari kita lihat Amsal 19 ayat yang kelima. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Jadi ia tidak akan luput ya. Allah pribadi yang maha melihat. Mari kita lihat lagi Amsal 26 ayat 27. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Nah, ini adalah penghakiman atas si gapil mulut. Oke, 6. Bagaimana berurusan dengan gapil mulut? Oke, yang pertama, jangan percaya bujuk rayunya. Ada 4 ya cara berurusan dengan gapil mulut. Pertama, jangan percaya bujuk rayunya. Jangan percaya bujuk rayunya. Mari kita lihat Amsal 20 ayat 19. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulutnya. Jadi jangan percaya, jangan bergaul. Ya, Amsal 26 ayat 25. Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya. Ya, jadi bagaimana berurusan dengan orang gapil mulut, memfitnah, yang bocor mulut, pembisik, si dusta, ya, jangan percaya kepadanya. Ya. Jangan percaya bujuk rayunya. Jadi dia akan berusaha untuk memuji-muji Anda ya, dengan kata-kata yang manis, yang menjilat-jilat, tapi ya, jangan percaya padanya. Oke, yang kedua, bagaimana berurusan dengan gapil mulut? Yang kedua, ya, jangan menceritakan rahasia kita kepadanya, ya, ataupun rahasia orang lain. Ya. Jangan menceritakan rahasia kepadanya. Jangan menceritakan rahasia kepadanya. Amsal 20 ayat 19 ya, kita sudah buka ini tadi ya. Yang ketiga, bagaimana berurusan dengan gapil mulut? Yaitu dengan cara ya, tunjukkan ya, muka yang marah atau tidak senang jika ia berusaha menyebarkan fitnah di telinga kita. Ya, kalau ia mau bisikan fitnah atau dia mau bisik-bisik kepada kita dan kita tahu dia orang yang biasa untuk memfitnah, ya kita jangan tahu kata senyum-senyum ya. Kita tunjukkan kita tidak senang, tunjukkan dia muka yang marah. Mari kita lihat Amsal 25 ayat 23, ini nasihat dari firman Tuhan. Amsal 25 ayat 23. Ya. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Bicara secara rahasia, muka marah. Coba kembalikan
King James. Amsal 25 ayat 23. The north wind driveth away rain, so doth an angry countenance a backbiting tongue. Jadi seperti angin utara yang mengusir hujan, akan demikian pula muka yang marah akan mengusir lidah yang gigit dari belakang, ya, backbiting tongue. Ya, tunjukkan kalau kita tidak senang, ya, dengan sikapnya seperti itu. Oke, yang D, bagaimana berurusan dengan gapil mulut? Ya, tadi udah dikatakan Amsal 20:19, ya. Jangan bergaul dengan dia. Jangan bergaul dengan dia. Jadi, ya, jauhi dia, ya. Menghindari segala kaitannya dengan orang itu, ya. Jangan dengarkan dia. Jangan bersekutu dengan dia, jangan bergaul dengan dia. Jangan baca suratnya. Oke, selesai gapil mulut. Kita masuk ke topik baru, yaitu lidah. Oke, lidah. Ini ayatnya baik sekali, ya. Oke, kekuatan kata-kata adalah salah satu manifestasi dari gambar dan rupa Allah yang ditanamkan kepada manusia. Binatang punya cara untuk berkomunikasi, namun mereka tidak punya kekuatan kata-kata dan tulisan. Lidah manusia diberikan oleh Allah, diatur oleh hukum Allah, dan kelak harus bertanggung jawab kepada Allah. Ini satu. Amsal memberikan banyak peringatan tentang lidah yang digunakan dengan salah. Amsal memperingatkan bahwa hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Oke, mari kita lihat Amsal 18 ayat 21. Tentang lidah, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggamakannya akan memakan buahnya. Lihat, hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Nah, ini adalah gambaran yang paling efektif akan kuasa lidah. Jadi lidah memiliki kuasa untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Nah, ya, kata-kata bisa menyakitkan. Alkitab berkata ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, ya. Jadi yang lidahnya tajam seperti pedang. Coba kita lihat Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Amsal 12 ayat 18. Nah, kekuatan kata-kata, yang lidah. Ya, kata-kata dapat menghancurkan reputasi, bisa merusak pernikahan, bisa menghancurkan hubungan, menghancurkan penghidupan, menjauhkan teman, menggulingkan pemerintahan, memulai pertengkaran, perang, memicu kecemburuan, kemarahan, kebencian, menghancurkan gereja, banyak sekali. Oleh karena itu sangat perlu bagi kita untuk menjaga lidah kita dan mengendalikannya di bawah kendali pada Roh Kudus, iman daging. B. Amsal memperingatkan bahwa lidah menunjukkan kondisi hati seseorang. Alkitab berkata bahwa hati orang bijak diketahui dari pilihan kata-kata yang ia ucapkan dan melalui pengetahuan yang ia sebarkan. Coba kita lihat Amsal 10 ayat 20. Lidah orang benar itu seperti perak pilihan. Perak pilihan. Kemudian kita lihat lagi Amsal 15 ayat yang ke-7. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan. Jadi hati orang bebal tidak jujur. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan. Oke, pengetahuan yang ia sebarkan, yang ia taburkan, ya. Nah, sementara hati orang bodoh diketahui dari kebodohan dan kejahatan yang keluar dari bibirnya. Oke, kita lihat Amsal 14 ayat 7.
Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Ya, tidak ada pengetahuan dari bibir orang bebal. Nah, kita lihat lagi 15 ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. 15 ayat 2 ayat 7. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, hati orang bebal tidak jujur. Sudah tadi ayat 28. Lihat. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Ayat 18, pasal 18 ayat 6 sampai 7. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Mulutnya berseru minta pepukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Jadi lidah menunjukkan kondisi hati seseorang. Orang bijak ketahui dari kata-katanya, begitu pula dengan orang bebal, orang bodoh. Kece. Amsal memperingatkan bahwa lidah harus dikontrol, bukan hanya tentang apa yang dikatakannya, tapi juga berapa banyak berkata-kata. Oke. 1. Ya. I. Alkitab memperingatkan bahwa dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Itu ayatnya Amsal 11:11. Satu, dalam banyak bicara ada banyak dosa. Jawabannya banyak dosa. Jadi dalam banyak kata-kata ada dosa, karena dalam banyak bicara seringkali banyak kata-kata yang salah, kata-kata yang nggak benar, kata-kata yang nggak pantas, kata-kata yang tidak membangun. Nah, Alkitab memperingatkan kita untuk membuang dusta. Ya. Coba kita buka Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Oke, ayat 24. Dan mengenakan ayat 25 ya, 4:25. Buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jadi jangan berbohong ya, dusta. Ayat 29. Jangan bohong, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia ya. Jadi jangan bohong, jangan dusta, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kemudian kita lihat Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, kosong, atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jangan ada perkataan yang dusta, kotor, kosong, ya, sembrono. Ya. Ini termasuk juga ya, pengajaran yang salah ya. Ya, pakai bibir kita untuk mengajarkan pengajaran yang salah. Itu Timotius 1 ayat yang ketiga. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus, mendesakan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ya. Jangan ajarkan ajaran lain. Oke. Kemudian jangan sibuk dengan urusan orang ya. 1 Petrus 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau ya. Pengacau. Jadi pakailah kata-kata untuk membangun ya. Balik ke ini kita. Oke, yang kedua ya, adalah bijaksana bisa menahan lidah kita. Ini tidak berarti bahwa orang yang bijak tidak pernah berbicara. Jadi tahan lidah ya. Tapi nggak berarti dia ya diam terus ya. Namun ketika ia berbicara, orang bijak ia akan berhati-hati ketika ia berbicara. Jadi ia pikir dulu sebelum omong ya. Bukan omong dulu baru pikir ya. Oke, coba kita lihat Amsal 12 ayat 23.
Amsal 12 ayat 23. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tapi orang bebal menyeru-nyerukan kebodohannya. Menyembunyikan pengetahuannya. Ya, tidak berarti dia sembunyikan, dia nggak akan ngomong, nggak, tapi dia tunggu waktu yang tepat dan kepada orang yang tepat, kemudian dibicarakan, diomongkan dengan cara atau sikap yang tepat. Oke, nah balik sini, kita harus cepat untuk mendengar dan lamban untuk berbicara. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ada omong salah, sudah diomongkan, ya susah untuk ditarik kembali, dan ya, bukan susah, ya mustahil untuk ditarik kembali. Cepat untuk mendengar, lamban untuk berbicara. Itulah kenapa Tuhan ciptakan kita dua kuping, ya, satu mulut. Kita lihat Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. 1 ayat 19. Oke, II. Kita memperingatkan bahwa adalah bodoh memperkatakan seluruh isi pikiran. Adalah bodoh untuk memperkatakan seluruh isi pikiran. Memperkatakan seluruh isi pikiran. Sementara orang bijak menyimpannya untuk dipakai di saat yang tepat. Amsal 29 ayat 11. Kita lihat Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Dia melampiaskan seluruh amarahnya, jadi langsung memperkatakan seluruh pemikirannya. Dan juga Amsal 17 27-28. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin, ya. Jadi nggak langsung tuangkan semua pikiran dengan kata-katanya. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Nah, ini adalah tes, ya. Tes lainnya untuk hati dan karakter. Jika saya nggak bisa kendalikan lidah saya, maka saya adalah orang bodoh. Apakah saya termasuk orang itu? Apakah saya bisa mengendalikan lidah saya? Apakah saya, apa yang dipikir saya langsung saya katakan? Orang bodoh mudah untuk memberitahu orang lain apa yang ia sedang pikirkan, karena itu kesombongannya. Jadi ia nggak pikir dulu apakah apa yang ada di pikirannya itu benar atau pantas, apakah kata-katanya yang ada di pikirannya itu yang nanti dia akan ucapkan itu akan membangun atau justru malah menyakiti hati orang lain, ya. Orang bodoh, ya, nggak bisa jaga rahasia termasuk di dalamnya, ya, baik rahasia sendiri maupun rahasia orang lain. Nah, di sisi lain orang bijak mengendalikan lidahnya. Jadi ia berpikir sebelum berbicara. Jadi ia menimbang kata-kata. Menimbang kata-katanya. Ya, pertama-tama, jika ia punya satu pemikiran, dia harus mengetesnya terlebih dahulu. Apakah pemikiran itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi ia juga harus berjaga-jaga jangan sampai ia salah berbicara kemudian menyakiti hati orang. Jadi sehingga orang bijak tidak bicara sebanyak orang bodoh bicara. Oke, kita masuk ke yang III. Alkitab memperingatkan bahwa bodoh dan malulah orang yang memberi jawab sebelum ia mendengarnya. Memberi jawab sebelum ia mendengar. Kita lihat Amsal 18 ayat 13.
Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya, ya, bukan malunya. Oke. Malulah orang yang memberi jawab sebelum ia mendengar, ya. Nah, memang menggoda, ya, untuk kita potong bicaraan orang atau menjawab seseorang sebelum ia selesai berbicara, atau menilai atau membuat satu penghakiman sebelum kita misalkan menyelidiki keseluruhannya atau membaca keseluruhan surat, keseluruhan artikel, keseluruhan buku. Nah, kita berkata adalah bodoh orang yang seperti itu, ya, tidak bijak. Kalau kita buru-buru menghakimi sebelum kita mendengar seluruh masalahnya terlebih dahulu. Oke. Dan ini juga mengajarkan pada kita bahwa ya, kita harus mendengar secara komprehensif, secara keseluruhan, dan bukan hanya mendengar dari satu sisi, tapi juga mendengar dari, ya, semua sisi, ya, dari semua sisi. Nah, karena kalau dengar dari satu sisi saja, ya orang, ya, dari dia menceritakan, tentu dia akan menceritakan dengan versi dia, ya, dimana dia sendiri benar, gitu, ya. Coba kita lihat Amsal 18 ayat 17, ya, memberikan kepada kita peringatan ini. Sudah Amsal 18 ayat 17, ya. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya, ya. Jadi kalau kita hanya dengar dari satu sisi, ya, pembicara pertama nih, orang ini, ya, nampak benar, ya. Dia akan ceritakan dari versinya dia, ya. Kemudian mungkin dia akan potong bagian-bagian di mana itu tidak menguntungkan bagi dia, ya. Nah, tetapi ketika kita dengar dari cerita versi dari orang lain, ternyata dia nggak ceritakan yang bagian itu. Jadi akan lebih bijak kalau kita ya, mendengar bukan hanya dari satu sisi, tapi mendengar dari ya, banyak sisi, ya, dua versi yang berbeda. Kita berusaha untuk dapatkan seluruh gambaran besarnya. Nah, begitu pula ketika kita mempelajari Alkitab, maka kita berupaya untuk ya, mempelajari suatu topik, ya, secara keseluruhan. Jadi jangan hanya kita ambil cuma satu ayat, kemudian kita pakai ayat ini untuk menghajar ayat-ayat lainnya yang ya, seolah-olah kontradiksi atau seolah-olah bertentangan dengan ayat itu. Jadi kita harus mempelajari dengan hati-hati, ya, setiap konteks Alkitab sehingga kita tidak menyalahgunakan suatu perikop. Oke, D. Amsal memperingatkan bahwa bicara tanpa bekerja, bicara belaka akan menghasilkan kemiskinan. Nah, kita lihat Amsal 14 ayat 23. Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jari ada keuntungan, tapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja, mendatangkan kemiskinan. Nah, lihat, ya, di Amsal ini, ya, tiap jerih payah ini kontrasnya, ada antitesis. Jerih payah di sini kontras dengan kata-kata belaka, ya. Kontras dengan kata-kata belaka. Nah, tidak berarti bahwa kata-kata itu tidak penting, ya. Kata-kata penting, ya, punya kuasa. Tapi kalau hanya kata-kata belaka, ya, tidak ada actionnya, tidak ada aksinya, tindakannya, maka itu tidak ada artinya. Nah, di dalam Alkitab, ya, jerih payah, ya, di mana-mana Alkitab selalu mengajarkan orang percaya untuk berjerih payah, untuk bekerja, ya. Jadi bekerja ini adalah perintah Allah pertama kepada manusia, ya, sebelum kejatuhan. Coba kita lihat Kejadian 2. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ada bekerja, ya, sebelum kejatuhan. Perintah Allah yang pertama sebelum kejatuhan, dan perintah pertama manusia setelah kejatuhan. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah.
dengan berpeluh kau akan mencari makanan. Jadi bekerja. Jadi bekerja, perintah pertama sebelum kejatuhan dan setelah kejatuhan. Bekerja juga dimasukkan, diperintahkan dalam hukum Taurat Musa. Coba kita lihat Keluaran 20 ayat yang ke-9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Nggak dikatakan 6 hari lamanya engkau akan bersantai-santai, bermalas-malasan, tapi engkau akan bekerja. Kemudian ya Tuhan Yesus ya juga perintahkan. Coba kita lihat dalam 2 Tesalonika pasal 3. Ayat 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ya, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Ya, Tuhan Yesus perintahkan ya oleh Paulus. Coba kita lihat lagi ya. Para rasul juga kasih perintah. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi bekerja, bukan kata-kata belaka. Kemudian kita lihat 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai 12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, ya, bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Oke, kita lagi 2 Tesalonika, tadi kita sudah baca pasal yang ketiga. Oke, ayat 10-nya ya, ayat 7 ya. Boleh. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya tidak menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi ya, kita mengajarkan ya, kita berjerih payah ya. Bukan hanya kata-kata belaka ya. Kalau ya bicara belaka tanpa bekerja ya, itu ya, pekerjaan yang buang-buang waktu ya. Nah, kebanyakan orang yang omong besar ya, bicara besar ya, dia jarang bekerja ya, jarang beraksi ya, bertindak, omong doang besar. Dia bukan hanya buang waktu dirinya sendiri, tapi dia juga buang waktu orang lain. Nah, ayat ini juga bisa diaplikasikan untuk hal-hal rohani. Ya, kalau orang hanya bicara tentang Tuhan, tapi dia hidupnya banyak tidak taat kepada Tuhan, yaitu ya, hanya ya, maka dikatakan ya kepercayaannya akan sia-sia. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya ya. Jadi segala pekerjaannya akan ya sia-sia. Jadi hanya omong doang ya, nggak ada aksinya, nggak ada tindakannya ya. Ada pepatah ya, tong kosong nyaring bunyinya ya. Tong kosong. Oke. Amsa memperingatkan tentang kata-kata menyesatkan. Apa maksud kata-kata menyesatkan? Kata-kata yang menyesatkan ini artinya adalah kata-kata yang menipu, ya, kata-kata yang korup, yang jahat. Termasuk di dalamnya ya perkataan yang jahat, yang mengutuk, yang caci maki, yang berbohong, menghujat, fitnah, ya, kotor, dan lain-lain. Ya. Bibir yang menyesatkan adalah ya
menurut Amsal 15 ayat 4, ini adalah celah atau lubang pada roh. Celah atau lubang pada roh. Celah atau lubang pada roh. Coba kita lihat aja dulu Amsal 15 ayat keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Ya. Indonesia terjemahkan dengan melukai hati. Oke, saya tunjukkan di King James-nya 15 ayat yang keempat. A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. Ya. A breach, suatu celah, itu lubang dalam roh. Celah, a breach in the spirit, dalam roh. Nah, apa maksudnya satu celah atau lubang pada roh? Nah, ini ya, celah atau lubang pada roh artinya, nah ini menunjukkan ya, kekuatan lidah secara negatif ya. Artinya kalau saya membiarkan diri saya mengucapkan hal-hal yang jahat ya, hal-hal yang menghujat, maka akan ada celah dalam roh saya di mana pengaruh buruk dapat masuk ke situ. Ketika saya memakai lidah saya, bibir saya untuk mengatakan hal-hal yang korup, hal-hal yang jahat, berbohong, berdusta, menghujat, memfitnah, maka saya membuka celah ya, bagi celah dalam roh saya sehingga iblis bisa masuk ya, ya menanamkan pengaruhnya kepada kita ya. Pengaruh buruk dapat masuk. Coba kita lihat Amsal 25 ayat 28. Maksudnya iblisnya masuk bukan kerasukan, maksudnya pengaruh buruknya ya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang terdapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Jadi udah roboh temboknya, ada banyak celah ya. Nah, dari celah itulah maka ya pengaruh-pengaruh yang buruk itu bisa masuk. Oke. Bibir yang serong membuat seseorang jatuh dalam celaka. Amsal 17 ayat yang ke-20. Kita lihat. Amsal 17 ayat 20. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Jatuh dalam celaka. Celaka apa? Ya, celaka baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang ya. Jadi celaka di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Oke, kita masuk ke F. Amsal memperingatkan tentang kata-kata dusta. Oke, saya lihatkan dulu. Kata-kata dusta. Oke. Nah, lidah dusta adalah satu dari 7 hal yang dibenci oleh Allah. Oke, kita sudah pernah bahas ini ya. Psalm 6 ayat 16 sampai 17. Ini adalah kekejian bagi Allah. Coba kita lihat ayat lainnya. Amsal 12 ayat yang ke-22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Ini ya, sampai sini. Jadi kenapa Allah benci dusta ya? Allah cinta kebenaran, bahkan dia adalah kebenaran itu sendiri. Nah, dusta itu ya, siapa bapak segala dusta? Ya iblis ya. Yang 8 ayat 44 kita sudah sering kali buka ayat itu. Nah, dusta itu adalah produk ya, akibat manusia jatuh dalam dosa. Coba kita lihat Markus 7 ayat 21 sampai 22. Sebab dari
Dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Jadi timbul segala pikiran jahat. Jadi ya, tidak dusta itu ya, pikiran jahat, kejahatan, ya, itu adalah akibat dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, tadi kita sudah baca dalam Efesus pasal 4 ya, dijangan pada kita ya, buanglah dusta. Itu harus ditanggalkan ya, Efesus 4 ayat 25. Oke, lihat II. Pembohong adalah orang bodoh. Pembohong adalah orang bodoh. Orang bodoh. Amsal 10 ayat 18. Amsal 10 ayat yang ke-18. Siapa menyembunyikan kebencian dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal ya, orang bodoh, full ya dalam Inggris, orang bodoh. Kenapa? Ya dia bodoh karena dia bebal, ya bodoh karena dia melakukan dosa di hadapan Tuhan dan akan dihukum. Dia bodoh karena dia pikir dia bisa sembunyi, bisa nggak ketahuan, ya. Tapi ya Allah melihatnya. Kejahatan si pembohong akan ditunjukkan di depan seluruh jemaah. Ya, sudah pernah buka ayat ini juga tadi. Depan seluruh jemaah. Jemaah. Amsal 26 ayat 26. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Jadi si pembohong bukan hanya dilihat oleh Allah, tapi juga dustanya akan diekspos ya di hadapan manusia. Nah ini juga berlaku dalam gereja ya. Ketika ada orang yang pura-pura beriman, pengakuannya palsu, tapi nanti akhirnya ujungnya akan ketahuan oleh orang yang sungguh-sungguh dilahirbarukan. Nah kita ambil contoh dalam penyanyian baru ada Ananias Safira ya. Jadi dustanya akhirnya terekspos di depan jemaat. Akhirnya mereka mati. Kemudian kita lihat lagi ada dusta Yudas Iskariot terhadap Tuhan Yesus, juga akhirnya terekspos di depan murid-murid yang lain. Nah si pembohong kelak ya dia harus menanggung ya, hati nurani yang bersalah dan rasa takut karena ia akan ketahuan. Oke, kita masuk ke IV. Lidah dusta membenci orang-orang kepada siapa ia tujukan kepada dustanya. Oke, jadi ketika orang itu mengucapkan fitnah kepada orang itu menunjukkan bahwa seseorang yang mau fitnah orang itu benci pada orang itu ya. Amsal 26 ayat 28. Lidah dusta membenci korbannya. Lidah dusta membenci korbannya. Nah, kalau kita aplikasikan ini kepada iblis ya. Jadi dusta iblis kepada Hawa ini ada refleksi kebencian iblis kepada manusia. Jadi iblis mengatakan kata-kata yang manis, pura-pura peduli kepada Hawa, tapi faktanya sebenarnya iblis ingin menghancurkan Hawa dengan membuat Hawa memberontak kepada Allah. Lidah dusta tidak akan bertahan lama. Amsal 12 ayat 19. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tidak akan bertahan lama, hanya untuk sekejap mata. Oke. Ya, VI 6 Romawi yang berkata dusta tidak akan dapat lolos. Lolos ya. Amsal 19 ayat yang kelima. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Jadi tidak akan lolos. Karena ada Allah yang melihat segalanya.
ia mengucapkan dusta akan binasa. Nah, kita lihat Amsal 19 binasa jawabannya. Amsal 19 ayat 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman ya. Orang yang menyebarkan kebohongan akan binasa. Nah, coba kita bandingkan dalam Wahyu pasal 21 ayat 8. Ya, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka semua akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi ya, di mana mereka akan binasa, yang ujung-ujungnya nanti ya, dalam lautan api ya. Kecuali ya seorang pendusta atau pembohong ya sungguh-sungguh bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus. Kalau dia tidak beriman dan bertobat sungguh-sungguh, maka dia akan binasa. Oke, coba kita lihat Kisah Rasul 20 21. Supaya mereka bertobat ya, dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus kalau tidak mau binasa. Oke, kita masuk ke nomor 2 di sini ya. Oke, nomor 2. Amsal menggambarkan berkat dari lidah yang digunakan dengan benar. Kata-kata yang bijak membuat seseorang puas dengan kebaikan. Amsal 12 ayat 14. Kita lihat. Puas dengan kebaikan. Amsal 12 14. Kisah Rasul. Setiap orang yang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang dapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jadi, dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Jadi lidah yang dipakai dengan baik, dengan benar, bisa membuat seseorang kenyang dengan kebaikan. Ini positifnya, kenyang dengan kebaikan, puas dengan kebaikan, kenyang dengan kebaikan. Apa maksudnya? Ya, maksudnya kenyang dengan kebaikan, ia akan dapatkan keuntungan. Jadi kata-kata yang baik akan kembali kepada dirinya sendiri melalui orang lain. Jadi di satu sisi dengan yang menjaga lidahnya dengan baik, kata-kata dengan baik, maka ia bisa mengalami pertumbuhan ya, secara rohani. Maka ketika ia juga memberikan ya kata-kata yang baik dalam bentuk pengajaran yang benar kepada orang lain, ya, maka ketika ia melihat orang lain bertumbuh, terberkati, itu juga menjadi suatu berkat sendiri bagi dia, melihat bagaimana kata-katanya bisa menolong orang lain. Ya. Terlebih lagi ya dia akan dipuaskan atau kenyang dengan kebaikan dari berkat Tuhan ya dalam hidupnya. B. Lidah orang bijak itu menyehatkan. Amsal 12 ayat 18. Kita lihat. 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, kita sudah buka ayat ini tadi, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. 12 ayat 18. The tongue of the wise is health. Ya. Lidah orang bijak is health, yang letakkan kesehatan. Oke. Apa maksudnya? Maksudnya lidah orang bijak yang menyehatkan bagi si pembicara maupun bagi orang yang mendengarnya. Jadi ketika orang yang mendengarnya, termasuk si pembicara, memakai lidahnya dengan baik, menggunakan kata-kata yang membangun, itu ya, membangun rohaninya, ya, moralnya, ya, sehingga kerohaniannya sehat. Nah, ingat di dalam kalau jiwanya sehat, maka ya, tubuhnya akan sehat. Kemudian kita lihat yang bagi C ya. Orang yang menjaga mulutnya menjaga hidupnya. Amsal 13 ayat yang ketiga. Kita lihat Amsal 13 ayat 3.
Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, yang menjaga hidupnya nyawanya. Pasal 13 ayat yang ketiga. Ya, jadi orang yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya ya, dari banyak masalah dan jauh terlebih dari hukuman Tuhan ya. Ya, ia menjaga jiwanya dari rasa bersalah, dari ketakutan yang muncul akibat orang itu berbohong ya, fitnah. Oke, kemudian D, kata-kata yang lembut ya, dan sabar memiliki kekuatan besar untuk kebaikan ya, lembut dan sabar. Lembut dan sabar. Kata-kata yang lembut dan sabar memiliki kekuatan besar untuk kebaikan. Amsal 15 ayat 1. Kita lihat. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jawaban yang lembut meredakan kegeraman. Oke. Mari kita lihat lagi Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan. Lidah lembut mematahkan tulang. Lidah lembut mematahkan tulang. Nah, kecenderungan kita adalah kalau ada orang ngomong pada kita dengan suara tinggi, kita balas dengan suara tinggi ya. Murka dengan murka. Ya, kalau ada orang mengutuk, saya akan balas dengan mengutuk ya. Mencaci saya akan balas dengan mencaci. Itu ya, natur dasar kita sebagai orang berdosa. Nah, tetapi kita dinasihatkan setelah kita bertobat dan percaya, maka justru ada orang mengutuk, kita harus memberkati ya. Ada orang yang musuh kita, kita harus mengasihi musuh kita, kata Tuhan Yesus ya. Jadi tidak boleh kasih tempat untuk dendam ya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Coba kita lihat di dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang ya. Nah, bagaimana caranya adalah dengan menjawab orang dengan lembut. Jadi jangan kasih tempat untuk dendam. Ayat 9-nya, saudara-saudara kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi bahkan kepada musuh disuruh kasihi. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian kamu menemukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, kalah kejahatan dengan kebaikan. Oke. Sekarang, lidah yang benar adalah pohon kehidupan. Kehidupan. Amsal 15 ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Ingat, pohon kehidupan ini adalah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tengah-tengah Taman Eden. Tapi ada juga pohon kehidupan nanti di Yerusalem surgawi ya. Coba kita lihat di Yerusalem surgawi dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi ada pohon-pohon kehidupan. Ini pohon kehidupan yang literal ya, secara real. Nah, tapi dalam kitab Amsal sudah ada 4 kali pemakaian ya, pohon kehidupan secara metafora ya. Jadi bukan real, tapi secara metafora. Oke, coba kita lihat ada 4 kali. Pertama,
hikmat itu dikatakan ya sebagai metafor dari pohon kehidupan. Amsal pasal yang ketiga ayat 18 ya. Dalam Amsal ada 4 kali. Amsal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa ini? Ya, ayat 13 ya. Akan dapat hikmat ya. Jadi hikmat itu ya, digambarkan sebagai pohon kehidupan. Jadi hikmat ya, satu. Coba kita lihat lagi dalam pasal 11 ayat 30. Amsal 11 ayat 30. Kalau tadi hikmat ya, pohon kehidupan juga bisa menggambarkan hikmat. Di sini pohon kehidupan juga bisa menggambarkan ya, hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Ya. Jadi hasil orang benar, buah kebenaran ya. Kita lihat di sini ya, di King James ya. 11 ayat 30. Ya, the fruit of the righteous ya. Buah ya kebenaran, buah orang benar atau buah kebenaran. Buah orang benar itu pohon kehidupan. Jadi ya hikmat itu pohon kehidupan, kemudian buah orang benar atau buah kebenaran itu juga metafor dari pohon kehidupan. Oke, kita lihat lagi. Kemudian Amsal 13 ayat 12. Metafor ketiga tentang pohon kehidupan. 13 ayat 12 ya. Keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi keinginan yang terpenuhi pohon kehidupan. Kemudian yang terakhir yang ayat kita tadi ya, Amsal 15 ayat keempat. Jadi lidah yang lembut ya, adalah pohon kehidupan. Ya, lidah yang lembut. 15 ayat 4. Kita lihat di King James ya. Ya. A wholesome tongue is a tree of life ya. Ini lidah yang wholesome, yang menyeluruh ya, lidah yang benar ya. Ya, lidah yang benar, pohon kehidupan. Jadi ada 4 kali penggunaan metafora pohon kehidupan dalam kitab Amsal. Salah satu yang lidah yang benar. Oke. Kenapa lidah yang benar disebut pohon kehidupan? Karena lidah yang benar itu mendatangkan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Lidah yang benar akan mendatangkan pemulihan dari orang yang berantem, ya, penghiburan bagi orang yang tertindas, ya, akan memberikan teguran bagi orang yang memberontak, ya, akan memberikan pembelajaran bagi orang yang kurang bijak, ya, dan macam-macam lainnya. Oke, masuk ke F ya. Kata-kata yang tepat diucapkan pada waktunya adalah baik dan mendatangkan sukacita. Amsal 15 ayat 23. Kita lihat. Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawabannya diberikan, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Kata-kata yang tepat diucapkan akan mendatangkan sukacita. Oke, jadi ada sukacita bagi orang lain yang mendengarnya, tapi juga bagi dirinya sendiri ya. Karena ia mampu menolong orang lain ya. Kemudian kata-katanya juga nanti akan datangkan sukacita bagi ya, keluarganya sendiri ya, dan rumah tangganya sendiri. Dan dia juga bersukacita karena kata-katanya, melalui kata-katanya itu ya, bisa yang benar, yang tepat diucapkan, bisa memajukan pekerjaan Tuhan ya, ada kebahagiaan tersendiri. G. Kata-kata yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Sarang madu. Mari kita lihat Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulangnya. Sarang madu, perkataan yang menyenangkan. Oke. Nah, kata-kata yang menyenangkan di sini bisa mengacu kepada, bisa juga mengacu pada firman Allah ya, ataupun pengajaran yang benar dari firman Allah ya, masuk dalam kategori kata-kata yang menyenangkan, bukan hanya kata-kata yang memuji atau merayu, tapi kata-kata yang mengajarkan firman Tuhan. Nah, sarang madu digambarkan dipakai untuk menggambarkan kata-kata yang menyenangkan. Kenapa? Karena sarang madu itu manis ya, menyegarkan ya, kita ingat
kisahnya Simpson. Coba kita lihat di 1 Samuel 14 ayat 25. Samuel 14. Oke, ayat 25 sampai 29. Seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan, di sana ada madu di tanah. Oh. Oke, bukan Simpson ya. Ini Yonatan. Ya, waktu dia perang, anaknya Daud. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah di sana ada madu meleleh, tetapi tidak seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia melulurkan tongkat yang ada di tangannya, mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu, kemudian ia mencedoknya ke mulut dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Jadi di ayat 29, lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan negeri, coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Jadi sarang madu menyenangkan, yang menyegarkan, membuat mata Yonatan jadi terang kembali. Oke, nah kita lihat di sini ada sebab Mazmur yang berkata bahwa firman Allah lebih manis daripada sarang madu. Mazmur 119, Mazmur tentang firman Allah semuanya. Ayat 103. Betapa manis ya janji-janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Jadi janji firman Allah, firman Tuhan lebih manis pada madu bagi mulut. Oke. Jadi kata-kata yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Oke. Apalagi ya, itu masuk kata-kata menyenangkan dalamnya adalah firman Tuhan ya. Apalagi tentang Injil ya, Injil yang menyelamatkan saya itu lebih manis daripada madu. Mendengar kabar baik bahwa Yesus mati menggantikan saya dihukum, saya tidak pantas karena dia mengasihi saya, dia merelakan hidupnya untuk disalibkan, mati, bangkit ya, demi saya. Nah, itu kata-kata yang lebih manis daripada madu karena menyelamatkan saya. Oke, bibir pengetahuan adalah permata yang berharga. Amsal 20 ayat 15. Kita lihat Amsal 20 ayat 15. Amsal 20 ayat yang ke-15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan ya. Yang paling berharga, permata yang berharga, bibir yang berpengetahuan. Kenapa dibilang permata yang berharga, bibir yang berpengetahuan? Karena permata itu yang mendatangkan keuntungan ya, memberikan keuntungan. Demikian pula bibir yang berpengetahuan memberikan keuntungan baik secara fisik, moral maupun rohani. Jadi memberikan keuntungan. Permata bisa dilihat orang ya. Bibir yang berpengetahuan juga memberikan keuntungan secara fisik, moral, rohani yang juga bisa dilihat oleh orang. Nah, kemudian ya kalau emas, permata bisa dibeli, tapi bibir pengetahuan itu ya tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi karena bibir berpengetahuan ya dalam pengertian di sini ya berpengetahuan ya pengetahuan tentang Allah ya, mengenal Allah. Itu harus itu hanya bisa didapatkan ketika seorang punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau emas ya bisa habis, ya permata dibagi habis, tapi ya pengetahuan dibagi ya tidak akan habis-habis. Oke. Nah, untuk memperoleh bibir pengetahuan ini harus menjadi tujuan dari setiap anak Tuhan. Nah, adalah kehendak Allah agar setiap orang percaya punya bibir pengetahuan ya, menjadi seorang pengajar ya. Oke, coba kita lihat Ibrani pasal yang kelima. Ibrani 5 12 sampai 14 ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi kalian harus menjadi pengajar ya, orang-orang percaya Yahudi. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan-makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat.
Jadi Tuhan ingin agar setiap anak Tuhan punya bibir yang berpengetahuan, ya, menjadi seorang pengajar. Nah, ini tidak berarti bahwa setiap orang percaya harus jadi pengajar dalam pengertian dia mengajar dari balik mimbar atau jadi seorang pengkhotbah, ya, tidak berarti itu. Nah, tapi ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang percaya punya lingkup di mana ia bisa membagi pengajarannya, seperti keluarga, teman-teman, tetangga-tetangganya, atau teman-teman kerjanya yang bisa ia bagikan akan pengajaran yang juga perlu akan kebenaran. Orang percaya juga punya anak, ya, cucu yang perlu diajar, yang perlu dilatih. Jadi ya, ada banyak kegiatan mengajar yang perlu dilakukan oleh setiap orang percaya. Dia harus mengajar anaknya, cucunya, istrinya, teman kerjanya yang lain, ya. Nah, pengkhotbah atau gembala itu hanya bisa melakukan, ya, sebagian kecil, ya, dari proses itu, ya, di gereja atau di PA ketemu seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, ya. Tapi siapa yang mengajar anak Anda di rumah, ya? Siapa yang mengajar teman-teman kerja Anda tentang firman Tuhan, ya? Bahkan, ya, Anda yang banyak menghabiskan waktu terlibat dengan mereka. Oke, kita kembali ke sini. Kata-kata yang tepat dikatakan adalah seperti apel emas di pinggan perak, ya. Amsal 25 ayat 11. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel di pinggan perak, ya. Pinggan perak. Nah, pinggan itu menurut KBBI itu piring yang besar, ya, pinggan. Nah, ada sih perbedaan penerimaan dalam King James, ya, Amsal 25 ayat 11. Katakan, a word fitly spoken is like apples of gold, apel emas in pictures of silver, ya, dalam gambaran dalam bingkai perak, ya, in picture of silver. Kalau di Indonesia diterjemahkan dengan pinggan, ya, pinggan perak, piring besar perak. Ini picture of silver, bisa, ya, gambaran perak atau figura perak. Jadi apa yang mau disampaikan di sini bahwa ya, kata-kata yang tepat itu seperti apel emas di pinggan perak, ya, sangat enak di, ya, apel emas di figura perak, ya, sangat enak dipandang, ya, sangat menyenangkan untuk dilihat, satu karya seni, ya, dekorasi yang sangat indah. Demikian pula kata-kata yang tepat dikatakan itu juga sangat berharga, ya, sangat menyenangkan, sangat indah. Oke, kita bandingkan dengan coba bandingkan dengan Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi diucapkan pada momen yang tepat. Oke. Jadi, ya, ini adalah pembahasan kita tentang lidah. Nah, saya pikir hari ini cukup sampai di sini karena waktunya tanggung kalau kita ingin lanjutkan ke satu topik baru, anggur. Jadi kita nanti tinggal anggur, kemudian pembahasan Amsal pasal 31, kita Amsal selesai, kita akan masuk ke dalam kitab Kidung Agung. Jadi kita akan mites di minggu pertama Oktober, sedangkan kita selesai kita Amsal dan masuk ke dalam kitab Kidung Agung. Baik, kalau Anda punya pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda di grup WA kita, ya. Dan bahan materi ini saya akan berikan di grup kita, di Anda tinggal print. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami. Berdoa agar kami semakin menguasai firman-Mu dan sehingga firman-Mu menguasai hidup kami, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami semua yang belajar Tuhan terangi dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan mengaplikasikan kebenaran dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.